Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Sosiologi Gender, yaitu terkait dengan bagaimana peran gender dalam pembangunan perspektif kontemporer, jadi perspektif kekinian gitu ya. Jadi kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini terkait dengan peran gender dalam pembangunan. Untuk tujuan perkuliahannya yaitu bagaimana mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran gender dalam pembangunan. Nah, teman-teman semua, memang dikarenakan perkuliahan ini terbatas ya waktunya gitu ya, kemudian perlunya pemahaman yang mendalam, yang cukup memadai gitu. Jadi saya persilahkan kepada mahasiswa untuk membaca, untuk memperdalam berbagai referensi gitu ya, berbagai buku yang ada di perpustakaan. Jadi di perpustakaan, di ruang baca itu ada berbagai buku ya terkait dengan sosiologi gender itu. Nah, selain itu silakan juga bisa cari ya e-book juga di internet ya, banyak, kemudian berbagai materi, bisa juga pinjam ke kakak tingkat dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya kita memperkaya referensi-referensi kita terkait dengan materi sosiologi gender ini. Baik, untuk pengantar perkuliahan ya terkait dengan bagaimana peran gender dalam pembangunan itu ya. Jadi pada era kontemporer ini, pada era kekinian ya, pada saat ini gitu ya, peran gender ini dalam pembangunan telah menjadi perhatian yang sangat signifikan bagi banyak negara dan maupun organisasi internasional. Jadi saat ini banyak sekali berbagai negara, berbagai organisasi internasional yang memang fokus sekarang terhadap upaya-upaya kesetaraan gender gitu ya. Apalagi keterkaitan dengan bagaimana mereka mendorong kesetaraan gender ini dalam upaya pembangunan gitu. Nah, pemahaman tentang peran gender ini utamanya dalam pembangunan gitu ya, memang saat ini telah berkembang ya. Lalu telah diakui juga bahwa kesetaraan gender dan inklusi ini adalah sebuah prasyarat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan juga berkeadilan. Jadi sekarang kan sudah banyak sekali itu dalam upaya pembangunan untuk bagaimana kesetaraan gender dan inklusi sosial itu menjadi arus utama didorong sebagai poros untuk upaya pembangunan gitu ya. Nah, jadi dalam materi perkuliahan ini kita akan membahas bagaimana peran gender dalam pembangunan, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi dan juga strategi yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks pembangunan. Baik, kita lanjut materinya. Pertama, kita akan melihat bagaimana pengenalan konsep gender dalam pembangunan. Jadi, yang pertama ya, terkait dengan pengertian gender dan perbedaannya dengan seks. Jadi secara sederhananya, mungkin dari kemarin kita sudah mempelajari, sudah dibahas oleh dosen yang lain juga bahwa gender itu mengacu pada peran. Nah, jadi secara sederhana itu ya, supaya tidak membingungkan, intinya bahwa gender itu mengacu pada peran, kemudian perilaku, dan juga identitas yang secara sosial dibentuk oleh masyarakat dan juga budaya. Nah, itu terkait dengan gender. Nah, selanjutnya terkait dengan seks ya, dengan jenis kelamin gitu ya. Ini mengacu pada karakteristik biologis seperti perbedaan fisik dan juga fisiologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi inilah yang membedakan apa itu gender dan apa itu seks gitu ya, jenis kelamin gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan upaya kita ya mengenal gender dalam pembangunan ini, yaitu terkait dengan konstruksi sosial pada gender peran gender. Jadi yang pertama adalah bahwa peran gender ini merupakan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh masyarakat
berdasarkan jenis kelamin seseorang. Ini adalah peran gender. Jadi kan kita sudah mengetahui gitu ya, maksudnya peran kita ke depan akan seperti apa, itu kan sudah biasanya ya sudah ditetapkan oleh masyarakat ya. Jadi berdasarkan jenis kelamin itu bahwa masyarakat itu ini kan berkaitan dengan konstruksi sosial. Bahwa jenis kelamin laki-laki nanti ke depannya seperti apa, jenis kelamin perempuan ke depan akan seperti apa itu. Ini adalah peran-peran yang memang sudah menjadi konstruksi sosial, menjadi konsensus sosial ya, kesepakatan di masyarakat. Kemudian peran-peran ini juga dikonstruksi secara sosial dan dapat berbeda di berbagai budaya. Nah ini ya, jadi peran-peran gender ini itu dalam setiap budaya itu kemungkinan akan berbeda itu ya. Nah kalau kita karena patrilineal gitu ya, patriarki, bahwa Indonesia ini sebagai penganut agama juga yang memang dalam bisa dikatakan sebagai penganut agama yang taat juga. Jadi memang peran-peran patriarki ini memang budaya juga ya mendorong bahwa peran laki-laki itu misalkan dominan untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah. Kemudian peran perempuan ya mengurus anak, memasak, mencuci, menjahit dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah peran yang memang sudah dikonstruksi secara sosial ya oleh masyarakat kita itu. Nah, selanjutnya terkait dengan dimensi gender dalam pembangunan. Jadi gender ini memiliki dampak yang sangat signifikan, dampak yang sangat besar gitu ya terhadap pembangunan, entah itu pembangunan dari aspek ekonomi, aspek sosial maupun di aspek politik. Nah, dimensi gender ini dalam pembangunan itu ya, ini banyak sekali aksesnya itu ya, bisa dari aspek aksesnya melalui pendidikan, kemudian melalui pekerjaan, melalui kesehatan, keputusan politik dan juga partisipasi masyarakat. Jadi akses untuk peran dalam gender ini kita bisa masuk dari mana saja itu, banyak sekali ruang-ruang bagaimana peran gender dalam pembangunan ini bisa diupayakan. Jadi banyak sekali entah itu dari dunia pendidikan, kan sekarang sudah banyak sekali dosen-dosen itu yang perempuan gitu ya, kemudian dari tenaga kesehatan, bahkan sampai di dunia politik gitu ya, bahwa sekarang kan sudah didorong untuk keterlibatan perempuan dalam undang-undang itu minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen misalkan seperti itu. Nah, sehingga dalam konteks pengenalan gitu ya tentang konsep gender dalam pembangunan ini, bahwa kita bisa memahami gitu bahwa gender dalam pembangunan ini menekankan pentingnya melihat perbedaan gender sebagai faktor kunci dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program kebijakan pembangunan. Jadi pemahaman yang baik tentang konsep gender akan membantu dalam memahami sejauh mana perempuan dan juga laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam konteks atau dalam proses pembangunan dan juga memanfaatkan hasilnya. Jadi intinya bahwa pembangunan ya dalam konteks gender ini merupakan kunci, faktor kunci dalam perencanaan dan juga dalam memahami terkait dengan proses pembangunan ini, bahwa gender harus menjadi arus utama gitu. Nah, dalam konteks ini penting untuk mengakui bahwa peran gender dalam pembangunan ini bukan hanya tentang memperhatikan perempuan gitu ya. Jadi ini jangan sampai keliru gitu memahami bahwa konteks kita memahami gender ini hanya untuk perempuan saja itu, tetapi juga memahami bagaimana norma sosial, stereotip, kemudian konstruksi gender ini mempengaruhi pria dan juga perempuan yang secara berbeda-beda itu ya. Nah, jadi hal ini penting untuk menciptakan bagaimana kesetaraan, keadilan dan juga inklusi yang lebih luas dalam masyarakat. Jadi bukan hanya
pembahasannya tentang perempuan saja itu, tapi bagaimana intinya kesetaraan itu ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu bisa bisa terbangun ya, terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam gender dan agenda pembangunan berkelanjutan. Jadi pertama terkait dengan upaya penyelenggaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan ini, atau sering kita dengar ya SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals itu kan adalah agenda global yang telah ditetapkan oleh PBB, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bagaimana kita mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Targetnya kan untuk saat ini sampai tahun 2030, bahwa gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini sudah tertuang ya, sudah menjadi agenda bersama yang sudah ditetapkan oleh PBB. Nah, SDGs yang kelima ini secara khusus menyoroti pentingnya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jadi ini sudah agenda global itu, bahwa kesetaraan gender itu sudah menjadi agenda bukan hanya di Indonesia, tapi masyarakat dunia. Itu. Nah, selanjutnya terkait bagaimana sih gitu ya upaya gender dan pembangunan ini bisa saling seirama gitu. Nah, pertama bahwa kesetaraan gender dan pembangunan ini dan pembangunan berkelanjutan ini memang saling terkait dan itu akan saling memperkuat itu ya. Bahwa dengan misalkan gender sudah setara gitu ya, kesetaraan gender, maka itu akan berdampak signifikan terhadap pembangunan. Misalkan peran perempuan di dunia pendidikan ya, menjadi dosen, menjadi guru, dan juga berbagai aspek gitu ya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, itu kan akan sangat berdampak gitu ya terhadap pembangunan. Bahwa ternyata gitu dengan peran perempuan di dalamnya gitu ya akan terwujud berbagai perubahan, berbagai kemajuan yang memang benar-benar ya sudah kita rasakan saat ini gitu kan. Nah, sehingga ketika ketidaksetaraan gender ini masih saja ada itu, maka akan menjadi hambatan bagi pencapaian SDGs secara menyeluruh ya. Bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh ini itu. Nah, selanjutnya terkait dengan kontribusi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan itu seperti apa itu. Nah, setidaknya ada dua yang bisa kita bahas. Sebetulnya masih banyak sekali gitu ya. Ini hanya beberapa contoh saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, bahwa perempuan ini berperan penting dalam berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan juga partisipasi politik. Yang kedua, bahwa pemberdayaan perempuan itu dan inklusi sosial itu dalam proses pembangunan dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan juga keberlanjutan. Jadi memang peran perempuan dan inklusi ini memang sangat berdampak terhadap pembangunan itu. Ini akan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan juga keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa pengaruh utamaan gender dan inklusi ini harus terus diupayakan, harus terus didorong. Bukan hanya di dunia pendidikan saat ini yang kita pelajari, tapi di seluruh aspek kehidupan. Di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, dan lain sebagainya. Oke, nah sehingga dari upaya bagaimana kita melihat gender dan agenda pembangunan berkelanjutan ini yang telah ditetapkan oleh PBB ini gitu ya. Jadi dalam konteks agenda pembangunan berkelanjutan ini, bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan-tujuan yang luas itu ya.
Jadi memang hal ini juga melibatkan tentang bagaimana penghapusan segala bentuk diskriminasi dan juga kekerasan berbasis gender. Kemudian memastikan juga akses yang adil terhadap berbagai sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan juga peluang ekonomi itu ya. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan bahwa pembangunan berkelanjutan ini tentu gitu ya, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan gitu ya, menjadi landasan penting dalam tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan pembangunan. Nah, selanjutnya strategi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan inklusi gender ini juga akan berdampak positif pada aspek-aspek lain seperti pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, pengentasan kelaparan, pemeliharaan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, dan juga menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Nah, ini jadi ini sudah sangat jelas gitu ya bahwa terkait dengan pembangunan berkelanjutan ini, keterkaitannya dengan pembangunan gender gitu ya, agenda pembangunan ini, ya kita akan melihat itu bagaimana terkait dengan pengurangan kemiskinan, pengentasan kelaparan, sampai dengan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, yang setara. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tantangan-tantangan yang ada yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Ini mungkin teman-teman sudah banyak mencermati, sudah banyak melihat berbagai referensi, dan mungkin dosen-dosen yang lain pun mungkin ya sudah membahas bagaimana tantangan-tantangan itu dihadapi gitu ya dalam upaya pengarus utamaan gender ini. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama terkait dengan diskriminasi gender dan stereotip yang saat ini masih terjadi gitu ya. Jadi diskriminasi gender ini masih menjadi masalah yang signifikan di banyak masyarakat ini gitu ya. Termasuk dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan juga sumber daya gitu ya. Jadi mungkin dalam aspek pendidikan kan orang sering melihat mungkin sekarang sudah berubah paradigma itu, tapi masih ada saja gitu di pedesaan gitu bahwa perempuan itu pendidikannya jangan terlalu tinggi gitu, karena ujung-ujungnya nanti akan mengurusi di kasur, mengurusi di dapur, kemudian mengurusi di sumur ibaratnya gitu, dan sampai akhirnya ya kalau meninggal ya kembali ke kubur gitu. Jadi pemikiran-pemikiran pendek ini bahwa perempuan tuh perannya hanya di rumah gitu. Nah, ini yang memang saat ini sudah berubah gitu, bahwa peran perempuan itu sudah luas, bukan hanya di rumah saja, tapi bisa berperan di berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya stereotip gender yang kaku ini dan juga peran gender ini diharapkan gitu ya dapat membatasi pilihan dan potensi individu. Jadi memang ketika memang stereotip ini masih terus ada, kemudian masih kaku gitu ya, maka ini akan membatasi berbagai pilihan dan potensi individu. Sehingga yang potensi-potensi perempuan yang memang bagus perannya gitu diharapkan bisa masuk dalam dunia pendidikan, dalam pembangunan nasional. Ketika stereotip ini masih ada gitu ya, diskriminasi gender ini masih ada, termasuk misalkan dalam proses pemilihan pimpinan dan lain sebagainya, maka ini akan membatasi potensi yang ada, itu akan membatasi juga pembangunan yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 terkait dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan. Nah, itu misalkan perempuan sering menghadapi berbagai hambatan dalam akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi itu ya. Jadi ini lebih banyak misalkan perannya di laki-laki misalkan kayak gitu. Karena memang pandangan bahwa laki-laki itu memiliki peran untuk mencari nafkah, sehingga mereka harus kepemilikan dan akses itu terhadap lahan, modal, dan teknologi itu harus lebih dominan. Ini kan pandangan yang memang
dalam tanda kutip sekarang masih terjadi dan juga masih ada seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya peluang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, pelatihan, dan pekerjaan yang layak juga tidak selalu setara antara laki-laki dan perempuan. Tapi memang saat ini gitu ya, bahwa peran dunia pendidikan, jumlah perempuan itu memang lebih banyak. Setidaknya lebih banyak untuk akses pendidikan. Karena mungkin banyak sekali gitu ya, bahwa perempuan yang memang diharapkan ke depan ya bisa menjadi harapan untuk keluarga di dalam aspek pembangunan di masyarakat. Nah, tantangan selanjutnya terkait dengan kekerasan berbasis gender. Jadi, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan ini masih merupakan tantangan yang serius. Jadi sekarang masih banyak saja gitu ya terjadi berbagai kekerasan berbasis gender gitu ya, entah itu kekerasan bersifat fisik maupun seksual dan juga psikologis gitu ya. Nah, selanjutnya kekerasan berbasis gender ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan dan melanggengkan siklus ketidaksetaraan. Jadi ketika kekerasan itu terus terjadi, maka hambatan terhadap partisipasi perempuan itu akan ada juga gitu. Jadi ya nantinya perempuan ya akan minder itu ketika memang kekerasan berbasis gender itu masih terjadi itu. Mereka tidak berani untuk unjuk dalam berbagai bidang gitu ya dan lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pembagian peran yang tidak adil dalam rumah tangga dan masyarakat. Nah, ini juga masih ada itu ya. Jadi pembagian peran yang tidak adil ini dalam rumah tangga dan masyarakat ini membatasi partisipasi perempuan di luar peran tradisional mereka. Jadi mereka hanya didorong untuk bagaimana mereka bisa mengurus suami, memasak, hanya di rumah saja gitu ya gitu. Tapi peran-peran seperti ini masih terjadi, cuman saat ini masih terus dengan pengaruh utamaan gender sudah terbuka pikiran-pikiran itu bahwa perempuan itu tidak hanya di rumah saja. Nah, selanjutnya beban pekerjaan tak terbayar seperti pekerjaan rumah tangga dan juga pengasuhan anak seringkali tidak dihargai dan juga diakui secara ekonomi. Jadi banyak sekali gitu ya bahwa laki-laki merasa saya sudah bekerja itu sudah mencari nafkah ya, perempuan hanya di rumah saja gitu ya. Tetapi justru pekerjaan di rumah itu lebih melelahkan ternyata dibanding dengan pekerjaan di dunia kerja itu ya. Sehingga nah disinilah bagaimana penghargaan terhadap perempuan yang memang masih bekerja masih di dalam rumah itu yang bukan hal yang mudah gitu. Tapi memang pekerjaan di rumah itu pekerjaan yang memang sangat menyulitkan juga, sangat melelahkan juga, apalagi mengasuh anak gitu ya. Saya merasakan sendiri bagaimana istri saya gitu, misalkan seorang perempuan yang memang bukan hanya di rumah saja ternyata, tapi juga di luar rumah itu bisa melakukan perannya, tetapi memang melelahkan ketika misalkan saya ketika istri keluar, kemudian saya mengasuh anak misalkan seperti itu luar biasa gitu, melelahkan. Sehingga memang inilah bagaimana aspek penghargaan gitu ya, penghargaan secara emosional dan lain sebagainya itu harus kita berikan terhadap perempuan. Makanya kita harus menghormati ibu kita gitu ya, karena di sana memang kita sudah merasakan bagaimana sulitnya menjadi mengurusi pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga seperti itu. Nah, jadi berbagai tantangan ini memang memerlukan tindakan nyata untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memang memastikan kesetaraan akses, kesempatan, dan juga perlindungan bagi semua individu ini tanpa memandang jenis kelamin. Jadi diperlukan juga pendekatan yang holistik, pendekatan yang menyeluruh, pendekatan yang komprehensif, dan juga berkelanjutan yang memang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, kemudian juga sektor swasta dan juga organisasi internasional untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Nah, sekarang kan sudah
terus berkembang. Ya sampai adanya mata kuliah sosiologi gender ini kan bagian dari bagaimana peran pendidikan gitu ya, mengharusutamakan gender dalam upaya pembangunan seperti itu. Baik, kita lanjut. Sekarang bagaimana strateginya gitu? Strategi untuk meningkatkan peran gender dalam pembangunan ini. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan pemberdayaan perempuan dan inklusi dalam pembangunan dalam proses pembangunan. Nah, kita perlu melihat bagaimana upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan kampanye sosial. Ini misalkan seperti sekarang, ini bagian dari kampanye juga gitu. Kampanye bagaimana kita meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang kedua, kita perlu mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial gitu ya. Jadi sekarang kan sudah ada aturannya gitu ya, keterwakilan perempuan dalam dunia politik nih, khususnya di legislatif itu kan minimal 30% keterwakilan perempuan. Itu sudah ada aturan yang memang kebijakan afirmatif gitu ya untuk mendorong keterlibatan perempuan di dunia politik itu. Mendorong keterlibatan mereka untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang memang itu akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, sehingga peran perempuan ini terus didorong untuk turut serta dalam proses pembangunan nasional. Nah, selanjutnya bagaimana upaya mengembangkan kebijakan dan program yang mempromosikan akses, kontrol, dan juga kepemilikan sumber daya bagi perempuan. Jadi ini kan sekarang sudah berbagai kebijakan ya dari Kementerian Perlindungan dan Kementerian PPPA itu ya, perempuan dan perlindungan anak gitu ya. Kemudian dari ya Kemendikbud juga, kemudian pokoknya sekarang sudah banyak kementerian dan lembaga termasuk organisasi-organisasi internasional yang memang sudah berperan gitu ya mengembangkan berbagai kebijakan maupun program yang memang agar proses pembangunan ini bisa berjalan gitu ya dengan dengan pengarus utamaan gender ini. Jadi pemberdayaan perempuan ini menjadi proses penting gitu ya dalam upaya pembangunan nasional ini. Nah, selanjutnya terkait dengan peningkatan akses terhadap pendidikan dan juga berbagai pelatihan. Sekarang sudah banyak sekali gitu ya. Jadi memastikan akses yang setara terhadap pendidikan formal, non formal untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian juga mengatasi hambatan ya dari seperti biaya pendidikan, pernikahan, kemudian stereotip gender dalam pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan upaya gitu ya memberikan pelatihan keterampilan yang relevan bagi perempuan untuk memasuki sektor ekonomi yang memang berpotensi bagi kehidupan mereka. Makanya kan sekarang sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan bagi perempuan ya, pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari entah itu pendidikan maupun berbagai pelatihan ya, aspek pendidikan formal maupun non formal. Nah, selanjutnya terkait strategi bagaimana upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tadi gitu ya. Dalam masuk dalam berbagai kebijakan politik misalkan kayak gitu. Jadi ini kan sekarang sudah banyak ya upaya mendorong kuota dan mekanisme afirmatif yang memastikan partisipasi perempuan dalam lembaga politik, ekonomi dan sosial. Sekarang sudah ada. Misalkan berbagai peraturan, undang-undang juga sudah ada. Nanti kita akan lihat undang-undang yang memang mendorong misalkan keterwakilan perempuan 30% gitu ya di dunia politik. Kemudian upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan kepemimpinan perempuan melalui pelatihan dan mentorship. Sekarang sudah banyak sekali gitu ya. Misalkan program-program perempuan memimpin, misalkan program-program berbagai upaya terkait bagaimana sih perempuan itu bisa terlibat dalam pembangunan itu sekarang sudah banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian berbagai riset, berbagai program yang memang misalkan di sana harus ada keterwakilan perempuan dalam
kelompok dan lain sebagainya. Itu kan sudah berbagai kebijakan-kebijakan afirmatif yang memang mendukung bagaimana perempuan itu harus berperan dalam berbagai proses kehidupan yang ada saat ini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana memastikan keberagaman gender ini dalam pengambilan keputusan untuk mencerminkan kebutuhan dan perspektif yang berbeda. Jadi bukan hanya perspektif laki-laki saja gitu ya, tetapi memang perspektif perempuan pun dibutuhkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Jadi kita melihat berbagai sisi gitu ya, nggak hanya dari sisi laki-laki saja gitu. Nah, yang keempat yaitu bagaimana tentang upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Nah, saat ini kan sudah ada ada beberapa kebijakan gitu ya, entah dari undang-undang bahkan peraturan ya terkait dengan PPKS ya, pencegahan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Ini kan sudah banyak sekali gitu ya yang memang di sana mengharusutamakan kesetaraan gender. Yang pertama, misalkan mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang melindungi perempuan dari diskriminasi dan juga kekerasan berbasis gender. Kemudian meningkatkan kesadaran dan memberdayakan masyarakat untuk melawan stigma dan norma yang mendukung kekerasan berbasis gender. Dan juga menyediakan layanan dan akses keadilan yang efektif bagi korban berbasis gender. Ini nanti teman-teman silakan diakses tentang Permendikbudristek ya, tentang PPKS ya, pencegahan kekerasan seksual. Jadi silakan nanti dibaca bagaimana sih isi dari peraturan menteri tersebut. Ini terkait gitu ya dengan bagaimana upaya penghapusan diskriminasi ini ya, atau kekerasan seksual ini ya, khususnya kekerasan berbasis gender ini masih sering terjadi. Yang terakhir adalah mendorong keterlibatan pria juga dalam mendorong kesetaraan gender. Jadi bukan hanya perempuan saja nih yang memang berupaya untuk kampanye kesetaraan gender, tapi memang laki-laki pun harus terlibat dalam upaya bagaimana kesetaraan gender ini bisa terwujud. Yang pertama memang kita bisa melibatkan pria atau anak laki-laki ini dalam advokasi dan juga aksi dalam berbagai kampanye ya kesetaraan gender ini. Kemudian bagaimana memperkuat peran pria juga dalam mengatasi norma dan perilaku yang merugikan terhadap perempuan. Nah, ini sudah jelas itu ya. Jadi yang terakhir misalkan mendorong partisipasi pria dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak untuk mewujudkan pembagian peran yang lebih adil gitu ya. Jadi memang kan mengurus pekerjaan rumah tangga dan juga mendidik anak itu bukan hanya tugas dari seorang perempuan, tapi memang ya sama, tugas laki-laki, tugas perempuan adalah harus berpartisipasi dalam berbagai proses kehidupan khususnya dalam dunia rumah tangga dan juga proses merawat anak ini memang harus seimbang, harus setara gitu ya. Sehingga nanti kita akan merasakan bagaimana bagaimana apa yang kita rasakan gitu ketika memang kita sudah berada dalam posisi itu. Ternyata memang tidak mudah untuk memang mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga khususnya gitu ya, dan juga merawat anak juga gitu ya. Nah, jadi implementasi 5 strategi ini gitu ya memang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, kemudian masyarakat sipil itu ya, kemudian sektor swasta dan juga lembaga internasional. Jadi dalam melaksanakan strategi ini penting untuk mengadopsi berbagai pendekatan yang berkelanjutan, memperhatikan konteks budaya dan juga memantau kemajuan dengan menggunakan indikator yang relevan untuk memastikan pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan. Jadi ini sudah sangat jelas itu ya, bahwa implementasi strategi ini membutuhkan kerjasama ya, kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga internasional, dunia pendidikan, kampus itu ya, termasuk kita semua memiliki peran bagaimana mewujudkan atau meningkatkan kesadaran dalam upaya pengarusutamaan kesetaraan gender ini.
Nah, misalkan kita bisa melihat gitu ya, bagaimana kebijakan afirmatif ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD itu ada di pasal 65 ayat 1. Jadi bunyinya bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Jadi ini sudah sangat jelas. Bisa kita lihat gitu ya bagaimana mungkin semuanya sudah di atas 30% gitu. Sekarang kita sudah lihat gitu ya. Misalkan nomor 1 PKB kan di atas 35%, Gerindra di atas 35%, PDIP di atas 32%, Golkar 33%, Nasdem 34%, kemudian Partai Buruh ya 38%, Partai Gelora 33%, PKS 35%, kemudian Partai Kebangkitan Nusantara ya, ini partai baru juga sudah 41% dan lain sebagainya gitu ya. Sampai Hanura sampai dengan Partai Umat ya nomor 24 ini sudah di atas 30%. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan afirmatif ini sudah memang ditetapkan dalam undang-undang gitu ya, bukan hanya misalkan tadi terkait dalam peraturan menteri dan lain sebagainya. Ini sudah ada di undang-undang juga. Sehingga pengharusutamaan gender ini menjadi agenda global, menjadi agenda kita semua, bagaimana kita bisa menghargai, bisa melihat dalam perspektif kontemporer, perspektif saat ini gitu ya, bahwa peran gender dalam pembangunan itu sangat diperlukan. Bahwa peran gender dalam pembangunan itu sangat mungkin terjadi ketika memang kita bisa mengkampanyekan secara bersama. Berkolaborasi bukan hanya pemerintah saja, tapi seluruh aspek yang memang bisa untuk berperan ya kita harus lakukan itu, termasuk kita semua gitu ya. Nah, terakhir di kesimpulan gitu ya, bahwa dalam pembangunan ini kita bisa melihat bahwa peran gender ini menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan dan juga diperjuangkan. Jadi kesetaraan gender ini adalah prinsip yang esensial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan juga adil. Nah, materi kuliah ini tetap membahas konsep gender gitu ya dalam pembangunan, kemudian pentingnya pemberdayaan perempuan, tantangan dan lain sebagainya gitu ya, yang tadi kita bahas. Yang kedua, dalam perjalanan pembangunan ini masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi diskriminasi, kekerasan, dan juga ketimpangan yang berhubungan dengan gender. Tadi kita sudah bahas juga itu ya. Namun dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang konsep gender, implementasi strategi yang tepat, dan juga pemantauan yang efektif, kita dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam mencapai kesetaraan gender. Nah, selanjutnya ini terkait dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa nih, kalian gitu ya, sebagai generasi masa depan, ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Nah, jadi kita mempelajari gitu ya, materi ini dengan kalian semua, dengan teman-teman semua memiliki pengetahuan dan juga pemahaman yang diperoleh dari materi yang kita pelajari ini, khususnya di seluruh pertemuan gitu ya, mata kuliah sosiologi gender ini, maka diharapkan mahasiswa itu dapat menjadi agen perubahan yang mendorong perubahan positif dalam masyarakatnya. Jadi dalam ya masyarakat teman-teman semua gitu ya, di lingkungan daerahnya masing-masing gitu ya. Melalui apa? Itu bisa melalui advokasi, melalui aksi nyata, dan juga kepemimpinan yang inklusif. Jadi nanti kalian bisa mengambil peran di masyarakat gitu ya, bukan hanya laki-laki tapi perempuan pun bisa gitu. Silakan. Kemudian mahasiswa juga dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, ini terakhir, penting bagi kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari institusi dan organisasi, untuk terus berkomitmen dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam pembangunan. Jadi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini,
kita perlu bekerja sama, berkolaborasi, dan juga beradaptasi dengan strategi yang efektif. Hanya dengan melakukan upaya bersama, jadi dengan berkolaborasi gitu ya, maka kita dapat mewujudkan dunia di mana semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan juga inklusif. Ya, jadi itu untuk pertemuan kali ini. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh utamaan ya kesetaraan gender dan inklusi sociality ada dalam berbagai kebijakan. Jadi nanti kita akan mempelajari melihat itu ya sedikit sekilas terkait berbagai kebijakan-kebijakan yang memang itu sudah mendorong kesetaraan gender, mendorong inklusi sosial itu ya, bukan hanya gender saja, tetapi bagaimana kesetaraan itu misalkan bagi masyarakat disabilitas itu kan, itu kita bisa melihat berbagai kebijakan-kebijakan yang ada itu ya. Oke, nanti kita akan melihat di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Silakan teman-teman dipelajari kembali materi yang ada, lalu silakan dipelajari juga Permendikbud ya. Silakan dicari googling saja Permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Itu ada sudah Permendikbud yang ada. Silakan dipelajari dan juga kalau bisa dirangkum gitu ya, dirangkum inti dari Permendikbud tersebut. Baik, itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan teman-teman sudah mau menyimak dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.